Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman sya'al falyu'min. Barang siapa yang mau beriman, ya silakan dia beriman. Wa man sya'al falyakfur. Barang siapa yang mau kafir, hendaklah ya silakan kafir. Lalu Allah mengatakan apa? Inna a'tadna liz-zalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Ciri-ciri orang zalim itu seperti apa? Tahu kalau dia bakal ke neraka, tapi dia tetap ikut. Itu orang zalim. Dia sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak mau ikut kepada kebenaran. Bahkan tahu dirinya bersama dengan iblis bakal ke neraka, tetap aja dia ngikut. Zalim, jelas zalim. Barang siapa yang menghendaki kafir, silakan kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Jadi kalau Anda bertanya, Tuhan itu kan tahu takdir. Ya, tahu. Berarti Tuhan sudah tahu kelak nanti saya akan masuk neraka. Yes, tahu. Lah, kok bisa kayak gitu? Kenapa Tuhan tidak membuat saya masuk ke surga? Kenapa Tuhan itu tidak memberikan kepada saya supaya saya percaya kepada surganya, sehingga saya menjadi orang yang beriman? Kan Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Tapi ingat, antara perintah Allah terhadap manusia ada penghalang. Siapa penghalang itu? Iblis. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang diimani hari ini, aku akan menjadikan keturunanmu bermusuhan dengan keturunannya. Engkau akan meremukkan kepalanya, keturunannya kemerukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu sudah digariskan. Bahkan kalau kita lihat di perjanjian baru, Simon, Tuhan telah memberi izin kepada iblis untuk mencobai kita, untuk memisahkan antara domba dan kambing. Itu jelas itu. Nah, Al-Quran juga mengatakan demikian. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara. Kita sudah tahu orang zalim tempatnya ke neraka. Kok kita masih mau zalim? Oh enggak, di hatiku sudah mau muslim, tapi kenapa kakiku berat untuk melangkah? Ini pasti karena iblis. Oh, tunggu dulu. Jangan-jangan iblis sudah pensiun, tapi Anda yang mempengaruhi diri Anda untuk kemudian sombong terhadap kebenaran. Karena mungkin faktor pertama, takut lapar. 2, takut keluarga. 3, takut pekerjaan. 4, takut lingkungan. 5, takut diusir. 6, takut ekonominya seret. 6, takut dipecat. Dan seterusnya. Dan yang paling utama adalah Anda sudah dalam jebakan iblis. Itu dia poinnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kalau mau beriman silakan, tidak mau beriman juga silakan. Bahkan Allah membuka diri di dalam Al-Qur'an, dia mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Artinya ada kaidah di dalam kehidupan kita manusia melalui tangga-tangga seperti itu. Zalim, sadar akan kezaliman, bertobat dari kezaliman, lalu kemudian Allah menerangkan dosa-dosanya akan diampuni. Bahkan Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Udah tahu, udah didengarkan, tetapi kemudian tetap aja nggak mau. Berarti bukan Allah yang salah, Anda yang salah. Tetapi ya Al-Baqarah mengatakan, Bang Zuma, Allah sudah mengunci mati hati kami, orang-orang kafir ini. Hati kami sudah dikunci oleh Allah, karena dikatakan dalam surah Al-Baqarah seperti itu adanya. Tetapi apakah Anda sadar bahwasanya yang diceritakan di sana adalah orang-orang yang hidup bersama dengan baginda Rasul Muhammad SAW.
Apa pembuktiannya? Allah menerangkan kok. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Qur'an ada di tengah-tengah kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Anda beriman kepada hari akhir, ada neraka, ada surga. Melaksanakan sholat, Anda beriman bahwa ada perintah ibadah, baik di dalam kitab saudara maupun di dalam kitab Islam. Dan mengimpakkan sebagian rezeki, Anda percaya akan adanya perpuluhan. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada yang diturunkan kepada para nabi, termasuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka percaya akan adanya hari kebangkitan. Ulaika ala hudam bi rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah yang beruntung. Nah, barulah bercerita tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini orang-orang kafir nih. Kenapa? Mereka menutup diri. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yes. Apakah Anda beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Belum. Berarti siapa yang menutup diri? Anda atau Allah yang menutup diri Anda? Anda sendiri. Oleh karena itulah Anda menutup diri, maka nanti Allah akan mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengar mereka. Ini dikarenakan kenapa? Sudah datang kepada mereka kebenaran, tapi ditolak. Oke? Kalau Anda mengatakan, oh tidak, saya membuka diri, betapa banyak. Kemarin malam kita mualafkan minimal 2 orang. Minggu lalu kita juga mualafkan. Minggu lalu kita mualafkan. Minggu lalu kita mualafkan. Setiap pekan insya Allah akan selalu kita mualafkan seseorang. Nah, kenapa mereka punya hati bisa terima Islam, Anda tidak? Apakah karena Anda tertutup hatinya oleh Allah? Tidak. Anda sendiri yang menutup diri Anda. Demikian dari saya, silakan. Iya bang Zuma. Terus gimana bang? Sudah cukup dipahami Mas Sores? Iya bang. Cukup bang. Ya bro. Apa yang masih belum dipahami? Mumpung masih ada Bang Hanzo, kalau masih ada pertanyaan saya masih enak ngasih sampelnya dari contoh 2 orang. Iya. Mantap. Udah jalan nyari. Jangan mau bro. Jadi gini. Jangan mau. Intinya begini Bang Mas Sores. Kembali tadi pemaparan semua dari para guru kami sudah disampaikan. Maka pilihan itu ada pada diri Anda. Contoh, jangan sekali-kali nyalakan, oh Tuhanmu itu sudah mengunci hati kami. Nah, itu kesalahan dalam diri Anda, alasan untuk menunjukkan diri Anda itu kesombongan dengan cara yang halus begitu. Karena apa? Anda bisa mengambil keputusan saat ini. Ibarat Anda malam ini bisa mengambil keputusan untuk ngambil minum. Bisa. Anda bisa mengambil keputusan menunjukkan bahwa Anda bisa melakukan login istilahnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Bisa. Gitu. Kalaulah malam ini, detik ini Anda bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Anda menolaknya, jangan salahkan Tuhan kami. Anda sendiri yang memilih jalan itu gitu loh. 2 hari lagi harga naik bro. Nah, di situ poinnya. Iya bang, karena ada ambil contoh ya bang. Saya gitu ya, saya belajar sampai tengah malam gitu sama Bang Dewa biasanya karena sama Mican gitu. Tapi sampai sekarang kan enggak. Tapi saya juga ambil contoh sama itu orang Eropa kan bang. Dia random gitu dengar azan, tiba-tiba Allah memberikan gitu kayaknya, memberikan rahmatnya gitu sama orang kafir ini. Tiba-tiba orang kafir itu menerima begitu dengan Islam, padahal dia nggak belajar, dia nggak mencari bahwa itu bang. Saya mencari, tapi kenapa saya nggak diketuk gitu bang? Iya mungkin itu udah terjawab ya bang. Ini cuma pertanyaan jawab ya bang juga. Setiap orang itu punya caranya tersendiri untuk menemukan hidayah.
Itu poinnya, ya. Tidak semua dipukul rata. Aduh, Ada Bang siapa? Mas Ores ya. Ada kawan saya namanya Bang Bonar Marasi. Dia dapat hidayah itu gara-gara diejek. Waktu dia nyuci motor itu kawannya yang Islam ngomong begini, "Hei Bonar, kau enak. Ada apa rupanya Bang? Tuhanmu 3, mati 1 tinggal 2." Dari situ dia bisa dapat hidayah. Hanya gara-gara ejekan sebenarnya kalau saya nilai itu. Tuhanmu mati 1 tinggal 2. Dia tidak terima. Diajak seperti itu, tidak terima dia. Akhirnya memicu dia belajar, membaca Bible. Ternyata dia temukan Tuhannya 3. Dari situlah dia akhirnya masuk Islam, namanya Bang Bonar. Di mana Tuhan itu 3? Dalam Matius 3 ayat 16-17. Ya. Ketika Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan. Di atasnya ada burung merpati. Di surga ada yang bersuara. Dalam satu waktu, ya, ada 3 wujud di 3 tempat yang berbeda. Ini bukan 1, ini 3. Hanya orang yang bodoh yang mau mengatakan ini 1, atau orang yang ingin membodoh-bodohi orang. Di dalam satu waktu, di dalam kesempatan yang sama, di 3 tempat yang berbeda, dalam wujud yang berbeda. Bagaimana ini bisa 1? Coba Bisa, otak dipakai. Kasih analogi ya, matahari itu 1, tapi dia bisa panas, dia bisa bersinar. Itu 3. Sinar matahari bukan matahari. Gimana sih logika? Sinarnya bukan matahari. Sinar. Kecuali kalau Anda mau mengatakan Yesus bukan Tuhan. Boleh? Roh Kudus bukan Tuhan. Oke. Jadi Yang Tuhan hanya ya Bapak saja. itu bisa sinar, bisa panas. Terasa tuh, apakah panasnya itu sinar? Bukan. Apakah sinarnya itu matahari? Juga bukan. Tapi semuanya bisa dikatakan matahari. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ketika kamu Masuk sinar dikatakan matahari itu yang mengeluarkan sinar. Gimana sih ini orang? Bro, lu kalau upacara 12 siang, aduh, mataharinya panas banget ya. Nah, tuh bisa dikatakan panas matahari. Itu penyebab. Sinarnya ya. Tuh bisa dikatakan Itu matahari. istilah. Apakah Ya, Yesus itu. hanya istilah? Aku mau menjawab narasimu. Oke, Ketika kau katakan, sekarang itu kan istilah. Sekarang apakah Yesus ini istilahnya Tuhan, bukan Tuhan beneran? ya itulah analogi. Itu Nah, aku tidak yang buat masuk, analogi tidak matahari. masuk. Dan dipakai Kecuali untuk kalau membuktikan. ini kan istilah kan, hanya istilah aku yang saja. bisain. Bentar Bang, Mau walaupun bisain. sebenarnya kita tidak meyakini bahwa sinarnya matahari adalah matahari. Dalam istilah boleh. Matahari bergerak, istilahnya boleh, tapi padahal matahari tidak bergerak mengelilingi bumi. Itu hanya istilah saja yang sudah dipakai secara lazim. Matahari tenggelam, matahari terbit. Itu istilah, bukan fakta. Nah, sekarang jawab karena aku yang kau tuduh. Sekarang aku jawab. Sekarang, Ya, analogi oke. matahari. Nah, sekarang, Coba bantah lagi. aduh, kalau itu Anda analogikakan ke matahari, ya, apakah Yesus itu hanya istilah saja sebagai Tuhan? Jawab. Yesus adalah Tuhan. Itu Nah, tadi ya analogi. itu nggak bisa, Kok nggak bisa? bisa. Matahari nggak bisa dijadikan itu. Nah, itu yang cocok begini, Bang. Ya, Trinitas itu kan begini. Jujur lah, bro. Loh, gimana jujur? Anda mau mengatakan Yesus Tuhan? Kalau Pelan-pelan, Anda Pak. mengatakan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan, ini 3 Tuhan. Sama. Aku kasih analogi. Itu aku yang bikin. Aku ajarin teman-teman. Kalau ditanya, kasih analogi ini ya. Ini mendekati. Sekalipun ini tidak pas. Sebelumnya nggak ada analogi matahari di TikTok. Aku yang bikin. Jadi dia sifat Biarin sifat teman-teman. itu mau digabungkan Pak De. Iya, sifat mau Sifatnya digabungkan. matahari itu mau digabungkan gitu. Sedangkan Sementara ini kan Yesus terpisah di pribadi dalam bukan Matius 3. sifat. Coba. Yesus pribadi bukan sifat. Panas adalah sifat Analogi dari itu. sinarnya matahari. Karena memang nggak ada analogi yang tepat untuk menggambarkan Tuhan. Ya nggak bisa. Anda tidak akan bisa membodohi orang yang akalnya sehat. Dalam waktu yang sama, di 3 tempat yang berbeda, ada 3 wujud. Anda katakan 1. Bagaimana caranya coba? Matahari itu muncul dalam panas, sinar, dan mataharinya
bersamaan. Itu sifatnya. Nah, itu analogi. Tadi Nggak kan bisa, kalian- nggak bisa dia membedakan mana matahari, mana sifatnya, nggak bisa dia. Ya Nggak terserah. bisa. Pokoknya kalau kamu tanya di mana ada 3 yang berbeda tapi muncul bersamaan. Nah, itu matahari. Matius 3 nomor 7 gimana itu? 17. Yang mana? Matius 3 nomor 17. Apa tuh Yesus bunyi? dibaptis di Sungai Yordan, 1. Ya kan? Terlihat burung merpati, 2. Betul. Langit terbelah, terdengar suara dari surga, 3. Iya, apa 3 bedanya itu. dengan matahari? Ada Lah, mataharinya. kalau matahari itu kan sifat. Ada sinarnya, Sifatnya itu ada kan panasnya. menerangi. Ya itu sifatnya. Iya, sifatnya itu. Iya, Bro. Itu analogi. Iya memang nggak betul tepat kalau sifatnya. itu memang nggak tepat. Kan di awal aku udah bilang kurang tepat, tapi itu yang Ya, mendekati. kalau misalkan kurang tepat, ngapain dianalogikan? Memang nggak ada analogi, Analogi itu kan yang tepat. Kalau tidak ada analogi yang tepat, jangan dianalogikan. Bro Dewa. Kalau ketuhanan bisa kau nalar dengan otak, berarti Tuhan itu bukan Tuhan lagi. Oh, Justru Yesus bisa dinalar. dinalar loh. Yesus Ketika bisa dia dinalar. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Udah ya, Saudara Mas Ores masih monitor. Saudara Ya, Mas Mas Ores. Ores. Mas Ores, Ayolah. saya boleh nanya sesuatu enggak? Iya. Iya, Saudara boleh, Bang Zul. Mas Ores dari kecil makan babi sampai sekarang? Ya jarang sih Bang, tapi pernah. Karena saya nggak suka daging babi. Oke, ya saya ingin menganalogikan ya, Allah itu maha tinggi itu ya kan. Di dalam Yesaya 57, Iya, benar, 15, Yesaya 5, 16, Mazmur 47 nomor 2 gitu ya. Allah itu maha tinggi. Nah, karakter orang itu dipengaruhi oleh makanan yang dimakan, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, nutrisi yang dikonsumsi oleh seseorang itu berpengaruh dari tubuh. Nah, saya kasih contoh ya, babi itu bisa berjalan, bisa berlari dengan kencang, tapi sayangnya babi itu nggak bisa menengok ke atas. Bahkan kalau kita melihat babi itu, untuk hanya melihat ke atas, ke dahan atau pohon yang ada di atasnya itu, dia harus mundur dulu, baru bisa melihat ke atas pohon yang babinya pingin tahu. Kenapa demikian? Karena susunan tulang dan otot yang menghubungkan antara tulang belakang dengan leher babi ini itu sangat membatasi pergerakan kepala babi dan membuat babi ini kemudian sulit untuk melihat ke atas, karena tulang tadi yang menghubungkan tulang belakang dan lehernya itu ototnya langsung terhubung gitu, tanpa ada perantara, sehingga itu yang saya katakan tadi, babi ini sulit melihat puncak atau ketinggian. Babi harus mundur untuk mengangkat kepala melihat ke atas. Nah, jadi dengan kondisi itu kemudian seekor babi ini membuat babi ini sulit sekali untuk melihat ke arah langit. Anatomi otot leher dan tulang belakang babi inilah yang mengakibatkan babi itu sulit untuk menoleh ke atas, menoleh ke belakang. Babi ketika ingin melihat ke belakang, dia harus mutar seluruh badannya tuh. Begitu sulitnya babi itu pakai kaca spion biar kelihatan. Iya, kecuali babinya dipasangi kaca spion, gitu. Nah, ini kenapa? Kok bisa jadi seperti itu? Inilah salah satu hikmah kenapa Allah mengharamkan makanan ini, karena makanan itu mempengaruhi tabiat seseorang, mempengaruhi karakter, mempengaruhi watak, sifat atau sikap seseorang. Babi itu begitu keadaannya. Jadi orang yang disusupin ya dari sejak dia lahir, ada adik angkat saya ya, seorang dokter, dia katakan gini, Bang Suma, saya dari lahir, bahkan saya sudah kuliah, saya oleh nenek saya itu dikasih
dikasih semacam minuman kalau pagi itu berupa apa? Lemak babi yang kemudian dicairkan, dan itu kami harus minum setiap pagi. Dari bayi itu. Dari bayi. Nah, sampai dia kuliah. Akhirnya dia berpikir dengan pola ini, loh, kok kenapa saya itu suka bandel, suka ini dan seterusnya. Jadi saya jelaskan, Anda seorang dokter, apa Anda percaya bahwa asupan yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang manusia itu mempengaruhi karakter? Nah, sehingga ketika saudara mengatakan saya agak sulit menerima, ya mungkin itu karena faktor itu tadi. Anda sulit melihat kepada pencipta langit dan bumi. Boleh disanggah nggak? Sabar. Nah, itu dia. Jadi ya alangkah baiknya kalau Anda masih makan babi, jangan lagi dimakan, karena itu mempengaruhi karakter. Susah orang itu menerima cahaya dari ilahi ketika makanan seperti itu dimasukkan ke dalam tubuh. Yo, Udah? Boleh? Iya, silakan. Jadi Bang Yuma, kenapa babi zaman dahulu diharamkan? Karena memang babi yang dimaksud adalah babi hutan. Di era modern, babi yang sekarang kita makan itu 90% higienis. Makanannya terdiri dari tumbuhan, disuntik, divaksin, dimandikan, dan tidak mungkin dia berkubang dengan kotoran. Dan babi-babi yang dijaga sampai saat sama ini. nggak? Hah? Sifatnya gimana? Sifatnya. Oke, kalau mau main ke sifat, berarti orang beragama vegetarian berarti lebih suci daripada orang yang makan daging. Enggak, Kalau kita tanya memang- sifat dari babi gitu. Iya. Orang Jelaskan vegetarian aja. tidak makan daging, apakah mereka bisa menerima hidayah? Kalau memang mau main ke arah sana, nggak Iya, bisa. nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Kita tanya dulu babi sifatnya mandi babi di gimana. pecek, Bang. Babi mandi di pecek. Dengan apa yang Coba dimakan, beneran jadi dicek. sifat itu aneh, bro. Logikanya di mana makanan bisa mempengaruhi sifat dan karakter? Itu aku sampai sekarang nggak nemu perkataan itu dari siapa. Yakin? Coba Yakin? Apa yang mempengaruhi Adam sampai dia jatuh ke dalam dosa? Makan buah, Tempat tidur atau makanan? Tunggu, tempat tidur atau makanan? Ya, buah itu makanan atau bukan? makanan. Tapi Nah, tapi efeknya? kamu lari. Tadi yang kau Efeknya? masukkan karakter sifat babi yang Iya, kan sudah tunduk. Kan? Dengarkan, tidak ada pengharaman kepada Adam untuk kemudian statusnya dikatakan jangan engkau makan buah itu karena itu haram bagimu. Enggak ada. Apabila engkau makan buah itu maka hari itu juga engkau mati. Kan itu, tidak ada pengharaman. Kalau hari itu engkau mati, benar-benar mati, berarti hukumnya selesai. Tapi kalau haram, hukumnya nunggu neraka. Kan itu. Adam cuma makan satu buah. Oh, rame-rame orang Kristen mengatakan gara-gara lu sampai kami mendapatkan warisan dosa. Hanya satu. Lalu bagaimana dengan Anda memakan semua yang diharamkan? Kira-kira tabiat Anda itu mudah enggak untuk dihilangkan? Kalau hanya karena makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk sehingga keturunan Adam mewarisi ilmu pengetahuan dikatakan kutukan, bagaimana dengan Anda yang memakan semua apa yang diharamkan? Sementara Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Tapi Anda batalkan semua. Paulus mengatakan tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Lalu apa hubungannya dengan makan babi? Lah, jelas ketika Tuhan memberikan perintah jangan engkau makan babi, berarti ada pengetahuan yang Tuhan tahu tentang larangan tersebut. Anda kemudian membantah, oh yang dilarang dulu itu adalah babi hutan, mana dalilnya? Anda baca di terjemahan. Padahal original teksnya tidak ada perubahan, hanya terjemahan yang berubah. Berarti akal-akalan. Akal-akalan siapa? Yang menerjemahkan. Babi itu bermanfaat, bahkan di Kalau babi kota, babi desa, babi hutan dilarang. Kalau babi kota tidak dilarang karena babi kota udah pakai sepatu gitu. Kalau babi itu mudarat, tidak ada fungsinya. Ya, basmi aja babi. Oh, nggak bisa kayak begitu, Bang. Keluarkan aja larangan.
Iya sama. Sama. Kalau mengikuti setan itu adalah neraka, basmi aja itu setan. Kenapa Tuhan menciptakan setan? Gampang kan? Di Kristen Tuhan nggak menciptakan setan. Siapa Berarti bilang? setan setara dengan Tuhan kalau begitu, kalau nggak Siapa diciptakan. Jangan engkau makan buah baik dan jahat. Yang menciptakan buah jahat siapa? Mana ada buah baik dan jahat? Kalau buruk ada nggak? Pengetahuan. Pengetahuan tentang baik dan buruk. Siapa yang menciptakan buruk? Nggak ada ciptakan buruk. Itu kan nanti. Allahu Akbar. Yang menciptakan buah tadi siapa? Buah itu untuk membuka pengetahuan. Jadi jangan kau narasikan buruk itu sesuatu yang negatif. Buruk atau tidak itu relatif. Paham nggak? Salah dan benar itu relatif. Salah belum tentu dosa. Betul nggak? Apakah salah selalu dosa? Tidak juga. Allahu Akbar. Masya Allah. Bedakan dulu buruk begini ya. dosa. Salah. Jadi intinya gini loh ya. Saya setuju sekali bahwa makanan itu berpengaruh dengan perilaku seseorang. Contoh deh, orang yang suka mabuk, minum minuman, makan anjing. Coba Anda bedakan dengan orang yang tidak pernah minum minuman keras dengan orang yang tidak makan anjing. Lihat cara tutur bahasanya, lihat perilakunya. Lihat saja. Ini fakta kok. Ya. Lihat aja lah. Asumsi itu. Asumsi gimana? Orang yang minum minuman keras, ya pasti, udah pasti orang yang minum minuman keras ngomongnya juga asal-asalan. Orang makan anjing juga kelakuannya asal-asalan, pasti menyakiti orang. Ini salah satu contoh ya, di tetangga saya ini tetangga Kristen Batak. Dia suka makan anjing. Karena anjing itu sukanya tidur di jalan, dia parkir motor pun di jalan nggak mikir ini jalan umum atau tidak. Ini fakta. Mau apa coba? Terus itu fakta. Generalisir gitu. Fakta. Saya bicara fakta. Anjing suka tidur di jalan. Kenapa orang yang suka makan anjing dia suka parkir di jalan? Nggak mikir ini jalan umum. Kenapa seperti itu? Nggak ada hubungannya dengan apa yang dimakan. Nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Karakter binatang mempengaruhi seorang yang memakannya. Udah pasti. Bung jadi nggak ada pengaruh ke sifat. Kalau nyatanya itu terbentuk sejak dia kecil. Itu fakta. Ya, karena anjing suka tidur di jalan, ketika dia suka makan anjing, makanya dia itu parkir pun nggak peduli. Berarti itu pengaruh. Baik orang vegetarian dong. Nggak makan. Iya, vegetarian baik. Apa? Terus? Nah, kenapa? Dapat hidayah juga. Kenapa mau jadi kan budak? bukan bicara hidayah di sini. Yang kita bicarakan kan masih karakter, bro. Hidayah, brother. Bentar, ini belum bicara hidayah, kita masih bicara karakter. Jangan dihubungkan ke hidayah dulu. Yang saya bilang itu karakter. Karakter seseorang itu sangat dipengaruhi oleh yang dimakannya. Itu pasti. Orang yang suka minum minuman keras kelakuannya juga seperti itu. Kan orang mabuk. Kalau ya itu gara-gara minum. Coba nggak mabuk pun kelakuannya kayak orang mabuk. Suka mengumpat, mencela, mencaci. Bener nggak Bang Mas Ores? Iya Bang, tetangga saya banyak yang kayak gitu. Nah tuh, jujur kau mengakui kau. Memang pengaruh. Rata-rata Kristen Bang. Rata-rata emang Kristen Bang. Emang benar Bang. Nah, ya. Satu lagi buat saudara Hanzo ya. Ini untuk supaya Anda mengetahui dan Kristen-Kristen yang lain. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menciptakan hal buruk, Tuhan itu tidak menciptakan yang jahat dan seterusnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu, Tuhan itu maha kuasa. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk kegelapan, termasuk kejahatan. Itu Tuhan yang menciptakan itu semua. Tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu yang ada di atas muka bumi ini yang bukan dicipta oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak dicipta,
berarti dia itu bukan Tuhan. Padahal Loh, semua bagaimana kalau ada dalilnya? Bagaimana kalau ada dalilnya? Tuhan itu ketika menciptakan ada kejahatan, itu Tuhan iseng. Ya udah, Dan tunjukkan berarti- dalil. Bagaimana kalau ada dalilnya gimana? Diciptakan iblis, lah kan aneh. Padahal iblis dalam Iya, Kristen kalau- tidak ada. Iblis menjadi Ya itu di Kristen karena soal suci menyembunyikan identitas iblis itu sendiri. Sekarang saya tanya, bagaimana kalau ada dalilnya Tuhan menciptakan kejahatan? Kau buka saja. Kita Ya, bahas. hanya dibuka percuma. Percuma kalau dibuka saja Anda tidak mau percaya, Anda tidak mau beriman. Sama aja. Berarti fi qulubihim marad fasadahumullahu marada. Kan begitu artinya. Dan artinya benar, kita buka gitu loh. Nggak ada Oke, yang- di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Ini roh jahat dari Tuhan. 1 Samuel 16:14. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ini coba. Ini roh jahat dari Tuhan, roh jahat nih. Apa? Ih. Mana yang mana Aki yang dimaksud Aki? Itu saya tunjukkan Ada. dalil. Kan Iya, di dalam Yesaya 45 ya. Bagus. Bentar Bang Dewa, bentar. Silakan Aki. Kristen Yesaya 45 nomor 7. Di situ jelas dikatakan bahwasanya yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat. jedor. salah itu ayatnya, Bang. Kristen Salah yang ayatnya. bagus-bagus. Kalau giliran yang jelek itu yang menciptakan Tuhan yang Muslim. Kalau yang bagus-bagus Yesaya Tuhannya 7 ayat Kristen. berapa tadi? Yesaya 45 nomor 7, akhi. 45. Di situ sebenarnya Lembaga Kitab Indonesia melakukan pelesetan terjemahan. Original teksnya itu menggunakan kata ro. Ro itu artinya kejahatan atau malapetaka atau keburukan atau kecelakaan atau kemalangan .com atau membusukkan, itu jelas itu. menjadikan terang Bahkan kalau kita lihat di KJV-nya itu evil itu artinya apa, akhi? dan menciptakan malang. Demit, iblis, Karena Tuhan yang membuat semua. Iblis. iblis. Yesaya 45 nomor 7 ya. Enggak itu. Siap, 86,3. Baca Yang ya. menjadikan terang dan menciptakan gelap. Stop. Yes. Bahasa aslinya kita lihat. Oke, santai. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Malang salah terjemahan. Harusnya di situ adalah jahat atau kejahatan. Terus yang bener kamu, lucu kamu ini. Apa yang lucu? Kau belajar original teks supaya kau tahu arti yang sesungguhnya. Jangan kau katakan orang lucu. Makanya kau jadi Kristen terus karena tidak pakai otak kau beragama. Enak digituin. Enak 45 digituin. nomor Enak digituin. 7. Enak digituin. 45 Iya, nomor kamu 7. Kristen karena kamu bahlul. Coba kamu nggak bahlul, kau nggak mungkin Kristen. Itu poinnya. Dikasih data original teksnya kata ro itu jahat Oh, iya, atau ro. kejahatan. Coba roh ya. Gimana sih? Di sini dikatakan yo share over power osek oseh salom bower ro. Ro ini apa ro? Kita cek. Ro kita translate. Salah, udah. Itu Iya. enggak, Kristen mah yang bagus-bagus, pokoknya udah. Betul itu, Bro Giliran yang Hanso. jelek umat Muslim, udah. Bro Hanso, banyak terjemahan itu tidak sesuai original teksnya, Bro Hanso. Benar. Ya kan dicari yang paling mendekati toh bro. Paling Salah, mendekati. Bang. Yang salah itu teks originalnya. Yang benar terjemahannya, Bang. Gimana sih? Bagus itu. Kacau. Iya, teks originalnya salah, Pak De. Yang benar terjemahannya. Karena mereka suka terjemahan. Jangankan kitab sucinya,
Wajah Tuhannya diterjemahkan sama mereka. Wajah Tuhannya diterjemahkan. Supaya apa? Supaya terjemahan ini dikondisikan, dikorelasikan agar apa? Supaya Kristen ini benar-benar percaya kalau anaknya Bunda Maria itu Tuhan, gitu. Dan buktinya ya percaya. Ya, Bang Mas Sores saja. Mas Sores, terusin aja Mas Sores. Ya pasti lu percaya karena memang harus lu percaya karena memang lu korban sebenarnya ini, korban. Oh, korban. Ya iyalah. Kalau Anda nggak korban, pasti Anda kritis itu loh. Kok lain kritis, kritik gitu ya, kritik bahwa kok bisa ada terjemahan begini, original teksnya begini, mestinya begitu. Ngerti kan kemarin, sekarang. Oh ya ini Pak, ini Evil ya, and created Evil, make peace, and created Evil. Evil apa Evil? Demit. Malaikat. Ini yang saya versi apa ini? Irish apa ini? Raimes. Kenapa ini Pak De? Kenapa Kristen itu mulai dari kecil tidak disuruh membaca original teks? Nanti kalau udah dewasa, pintar dia original teks, Kristen semakin sedikit. Susah untuk dibego-begoin gitu loh. Makanya nggak disuruh pintar baca itu. Satu lagi. Ya, original teks bahasa apa? Mas Coba aku tanya. Monitor. Original teks bahasanya apa? Sudah dikatakan Tuhan menciptakan roh kejahatan, udah selesai, udah tinggalkan situ. Gini, Saudara Mas Sores, Anda tadi kalau tidak salah ingat pas naik bertanya tentang Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Itu poinnya. Nah, sifat Allah itu selalu memberikan ruang kepada siapapun untuk beriman. Setelah kemudian kebenaran datang kepada mereka kemudian ditolak, barulah kemudian Tuhan mengunci hati dan mengeraskan hati. Kalau kita melihat lebih jauh kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang teman Kristen juga gunakan hari ini, di dalam Keluaran 7 itu bercerita tentang bagaimana kemudian Fir'aun ini dikeraskan hatinya oleh Allah. Jadi Fir'aun setelah dia menganggap dirinya sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang benar, Allah memberi ruang kepada dia, diberikan kemudian tanda-tanda mujizat melalui Nabi Musa, diberikan wabah, diberikan tulah kalau dalam pemahaman Yahudi. Apakah kemudian Fir'aun itu seketika itu kemudian dikeraskan hatinya oleh Allah? Tidak. Tuhan memberi ruang kepada Fir'aun untuk kemudian bertaubat, sampai kepadanya kebenaran. Datang Nabi Musa alaihissalam mematahkan semua tukang-tukang sihir yang ada. Tapi setelah itu Tuhan mengeraskan hatinya Fir'aun. Dikatakan di dalam Keluaran 7 nomor 3, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Di dalam bahasa Ibraninya jelas di sana dikatakan qasah. Qasah itu mengunci, sehingga hati daripada Fir'aun itu sukar. Jadi dia berkeras hati, menegarkan hati, memberatkan hatinya, mengeraskan hatinya, bengis dia jadinya. Siapa yang membuat Fir'aun seperti itu? Coba Anda baca kitab itu. Tetapi aku akan mengeraskan, akan mengunci hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di Mesir. Nah, kalau Anda melihat secara teliti ending daripada dikeraskannya hatinya Fir'aun oleh Tuhan, Anda bisa lihat di dalam Keluaran 7 nomor 13 yaitu. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Siapa yang membuat hatinya keras? Tuhan itu sendiri. Data 14-nya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Siapa yang membuat hatinya keras? Tuhan itu sendiri. Tetapi aku akan qasah, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Nah, coba Anda lihat di data nomor 20 kalau Anda punya Bible. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka.
Itu yang diterangkan kemudian. Tuhan diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang ada di Sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang ada di Sungai Nil berubah menjadi darah. Siapa penyebabnya? Ya Tuhan sendiri. Kalau Anda menuduh Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, saya kayak begini karena Allah mengunci hati saya. Berarti Anda setara dengan Firaun. Karena Allah juga mengeraskan hati Firaun. Setelah datang kebenaran melalui Nabi Musa, mujizat datang, Firaun tetap berkeras hati. Oh, rupa-rupanya Tuhan yang mengeraskan hatinya. Oh tidak, sebelumnya Firaun itu juga adalah orang yang baik, tapi kemudian sombong, angkuh, menganggap dirinya Tuhan, dan menganggap orang-orang yang ada di sekelilingnya nasibnya tergantung pada dirinya. Coba Anda baca. Tetapi aku akan mengeraskan, qasah, mengeraskan, membuat dia keras hati. Coba, apa akibatnya? Orang lain jadi korban. Apa itu? Sungai Nil berubah menjadi darah. Orang nggak bisa minum lagi di sana. Bukan cuma Firaun yang kena wabah itu, tapi semua umat, semua orang. Sehingga mereka harus membuat sumur-sumur di tempat-tempat mereka. Nggak ada lagi ke Sungai Nil. Ini siapa penyebab? Tuhan. Andaikan Tuhan melembutkan hati Firaun, hati Firaun akan menerima kebenaran. Itu kalau Anda menilai Al-Quran, oh saya tetap begini karena Quran, Tuhan khatamallahu. Padahal sebelumnya ini bercerita tentang orang-orang kafir yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, diberikan tanda kenabian, mereka tetap menolak. Sama seperti saudara saya ini. Dan diberikan tanda-tanda kebenaran Allah, Rasulullah Muhammad SAW, Anda mengeraskan hati. Oh, Tuhan yang mengeraskan hatiku. Berarti Anda mendudukkan diri Anda sama seperti Firaun berdasarkan Keluaran 7. Boleh tanggapi? Itulah saudara. Ya, silakan. Bentar, Ya udah, kalau diem aja ke Mas Auris aja. Diem aja. Gak usah ke Bang Hanzo, Bang. Biar masuk. Iya. Diam. Iya, tapi gini ya, Pak. Maaf ya, Bang, kalau nggak sopan nanya terus gitu ya. Tapi kan Iya, nggak apa-apa. saya pernah dengar ya, selai rambut itu tidak akan bergerak kecuali atas kehendak Allah, Bang. Gitu kan, Bang? Iya, betul. Terus saya lihat ya, saya juga pernah dengar gitu ya, kisah kalau saking takutnya Jibril, Fir'aun itu akan bertobat, akan mengatakan la ilaha illallah, itu dia menyumbat mulut Fir'aun itu dengan lumpur gitu ya kan ya. Nah, kalau pertanyaan saya di sini, iya Bang. Nah, terus gimana tuh Bang? Kan Fir'aun ini bakal bertobat, contohnya saya akan bertobat gitu. Iya, walaupun saya punya niat gitu kan Bang, saya ingin gitu mencari kebenaran. Saya udah tahu kebenaran itu di mana, tapi ada yang menghalangi. Contohnya di Firaun ini Bang. Contohnya Firaun ini dihalangi oleh Jibril, gitu kan Bang. Nah, terus tentang pertanyaan yang saya pertama gitu kan Bang, kenapa gitu? Kan mudah saja gitu kan bagi Allah Bang untuk membolak-balikan hati seseorang, membolak-balikan hati si Mas Auris ini agar dia itu menerima gitu kebenaran Islam gitu kan Bang. Kenapa Allah tidak melakukan itu Bang? Kan Allah itu, hak Allah itu kan bebas gitu kan Bang. Dia mau membuat orang ini akan seperti itu, macam tadi An-Nahl ayat 100 berapa itu Bang. Dia menghendaki manusia itu akan menjadi apa Bang. Terus pertanyaan saya, kenapa gitu Allah nggak menghendaki saya? Walaupun hati saya sekeras batu lah, saya penghujat lah, tapi jika Allah menghendaki kun fayakun, jadi maka jadilah Bang. Kenapa gitu Allah nggak lakukan itu kepada saya Bang? Itu aja Bang. Iya, ini pertanyaan sebenarnya kita udah bahas tadi. Kenapa Tuhan? Ya karena Anda yang tidak melembutkan diri hati Anda. Tuhan sudah memberi petunjuk. Tuhan sudah memberi petunjuk. Wa qulil haqqu min rabbikum. Ketika kemudian Anda mengambil Firaun ini dikatakan oleh Allah dikeraskan hatinya di dalam kitab Keluaran 7. Kan seperti itu. Apa hikmahnya? Sampai-sampai jasadnya pun masih ada. Apa hikmahnya? Untuk jadi pelajaran supaya orang-orang ini tidak melakukan sesuatu yang sama seperti dilakukan Firaun. Itu sebagai sampel, sebagai contoh. Sebagai sekarang kalau Anda juga mengatakan diri Anda, Tuhan kan bisa membolak-balikkan hati manusia. Jangankan Anda, orang yang sudah muslim pun bisa menjadi kufur. Kenapa? Karena iblis.
Iblis yang melakukan itu, mempengaruhi mereka. Apakah Allah kemudian yang mempengaruhi? Tidak. Manusia diberi kehendak bebas. Manusia diberi kehendak bebas. Yang mau beriman silakan beriman. Yang tidak mau beriman ya silakan tidak beriman. Makanya di Islam itu ada yang disebut Muslim. Siapa mereka? Mereka yang berserah diri untuk tunduk kepada aturan. Kan permasalahannya sebenarnya ini adalah, kenapa Anda tidak mau menjadi Muslim? Karena sebenarnya Anda belum mau berserah diri terhadap perintah. Bang, itu aja poinnya. Bang Zuma, apakah bisa orang bertobat tanpa rahmat dan hidayah Allah, Bang? Justru karena orang kemudian ingin bertobat, berarti itu rahmat sudah ada. Jadi orang yang nggak bertobat, rahmat dan hidayah itu belum ada, Bang. Sekarang begini, apa yang dimaksud rahmat itu? Iya. Dan apa yang dimaksud orang yang bertaubat itu? Orang yang bertaubat itu adalah orang yang sudah mengakui kesalahan. Sekarang Anda ngakui kesalahan tidak? Iya Bang, saya tahu. Nah, Anda sudah mengakui kesalahan. Kenapa Anda tidak bertobat? Hidayah Allah belum mengetuk hati saya, Bang. Lah, berarti Anda masih menutup diri. Bukan hidayah Allah yang tidak datang kepada Anda. Anda yang menutup diri untuk menerima hidayah itu. Sekarang coba ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba. Waduh. Siapa yang menghalangi Anda untuk tidak mengucapkan itu? Itu buktinya nolak. Berarti kamu nutup diri, Bang. Siapa yang menghalangi? Siapa yang menghalangi Anda untuk mengatakan itu? Bang, Saya kasih contoh. Tunggu. Saya kasih contoh. Saya cinta Indonesia. Coba Anda ikuti. Merdeka. Coba Anda ikuti. Indonesia. Di handphone buang aja, Bunda. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba Anda ikuti. Bang, kalau saya syahadat berarti harus sholat ya, Bang. Terus gimana, Bang, selanjutnya? Ini dia. Anda sebenarnya menutup diri dari ketetapan. Ingat Bung. Di dalam Al-Quran yang kami imani, di dalam kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh para nabi, tidak ada perintah-perintah yang diberikan kepada di luar daripada Yahudi. Tidak ada perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran yang diberikan kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, berinfaklah, bersedekahlah. Wahai orang-orang kafir, sholatlah, puasalah. Wahai orang-orang kafir, perbanyaklah berbuat baik. Tidak ada. Orang kafir itu mah bebas. Kalau tidak mau kafir, masuk ke Islam. Kalau dia mau tunduk kepada perintah Tuhan, dia Islam, dia Muslim. Kalau dia tidak tunduk kepada perintah Tuhan, dia kafir. Sekarang kalau saya tanya, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, nggak bisa, Bang. Karena kalau saya sudah syahadat, saya harus sholat. Sementara saya nggak bisa sholat. Siapa sekarang yang nggak bisa sholat? Anda punya kaki dua, kepala satu, tangan satu, lambung Anda dengan lambung saya sama, isi kepala Anda dengan kepala saya sama, mata Anda dua, hidung saya dua. Kita lewati malam ini bersama. Detik yang Anda punya sama dengan detik yang saya punya. Menit yang Anda punya sama dengan menit yang saya punya. Begitupun jam, begitupun hari, begitupun minggu, begitupun bulan. Samanya kita lewati waktu ini. Tetapi bedanya antara Anda dengan saya, Anda melewati detik, menit, jam, hari, bulan, dan seterusnya dengan kekafiran, kekufuran, penyangkalan terhadap pencipta Anda. Saya tidak. Saya melewati detik demi detik dengan beribadah kepada yang menciptakan. Anda tidak. Itu pembedanya. Ketika hari pembalasan datang, siapa yang diberi kebaikan? Anda atau saya? Sementara detik diberikan kepada Anda, saya diberikan juga detik. Saya tidak diberikan detik yang istimewa. Begitupun demikian. Samanya detik itu kita lewati sama-sama. Waktu berjalan, kita lewati, kita tapaki waktu itu. Besok hari Sabat, hari Sabtu, Anda lewati hari Sabtu, saya lewati hari Sabtu. Saya lewati hari Sabtu dengan tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Anda melewati hari Sabtu dengan tanpa beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Kira-kira di hari kebangkitan yang diberi upah dengan kemenangan, Anda atau saya? Ayo mikir.
Iya, Bang Zul. Sedikit ya, Bang Zuma. Ini Silakan. saya dengar kabar dari Bang Imanes bahwa beliau malam ini operasi. Beliau minta doanya kepada kita semua. Ya, mohon saudaraku sekalian, di bawah ada 2.500 orang dan yang ada di atas kita doakan, kita hadiahkan Fatihah kepada Bang Imanes untuk debat berhenti sejenak. Mohon maaf. Dan yang ada di YouTube jangan ketinggalan juga ikut turut mendoakan beliau. Bang Imanes ini salah satu saudara kita yang mengawal kita sejak dulu dari zaman Zoom ya. Ila Imanes. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kenapa? Iya kenapa? Alhamdulillah, semoga Fatihah yang kita hadiahkan kepada Bang Imanes menjadikan asbab kesembuhan, diringankan segala beban, dicabut segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Ya, lanjut. Monggo dilanjut lagi Juma. Iya, jadi saya pelaku, saudara Mas Sore, saya pelaku. Anda penonton. Kira-kira yang mendapatkan upah penonton atau pelaku? Saya aktor. Anda pasif, saya aktif. Kira-kira yang mendapat upah siapa? Bintang filmnya atau yang nonton filmnya? Kan gitu. Sesederhana itu. Untuk menyikapi ini, kesempatan sama. Oh, Anda tidak menyembah kepada Allah karena dan Bang Suma menyembah kepada Allah karena Bang Suma detiknya spesial. Detik saya enggak. Waktu yang diberikan kepada saya tersendat-sendat. Oksigen yang diberikan kepada saya itu aromanya beda. Kalau di Bang Suma memang spesial oksigennya. Samanya kita. Bang Suma dikasih mata 5, saya cuma 2. Samanya kita di hadapan Allah, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Terus kenapa Anda tidak mau tunduk kepada ketaatannya? Ya, kalau tidak mau tunduk kepada ketaatan, ya tetaplah sekarang menjadi kufur, tetaplah sekarang menjadi kafir. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Silakan, tapi jangan nanti nuntut. Pada saat Qadi Rabbul Jalil, pengadilan yang seadil-adilnya, jangan Anda nuntut. Ya Rabb, ya Tuhan, kenapa waktu di dunia kamu tidak melembutkan hatiku menerima Islam? Kenapa ya Allah? Mau dilembutkan kayak mana lagi? Kebenaran datang dari kiri, dari kanan, dari bawah, dari atas. Penyampaian sudah sampai padamu. Kenapa lagi? Apa yang permasalahannya? Ketika diperintahkan kamu bersyahadat, kamu mau? Tidak. Siapa yang melarangmu? Engkau yang melarang aku ya Allah. Di mana aku melarang itu? Kan itu poinnya. Iya. Aku tidak mau sujud, aku tidak mau beribadah, itu berat. Aku tidak mau sholat. Bangun subuh, habis itu kita zuhur, habis zuhur, asar, belum apa-apa, maghrib, belum juga duduk tenang, isya. Kamu mau jadi hamba Tuhan atau kau yang mau jadi Tuhan? Bang, Iya. tapi gini ya, pemahaman saya Bang, apapun yang saya lakukan gitu kan, apapun yang saya lakukan, jika Allah nggak berkehendak, itu nggak bakal terjadi kan Bang. Itu benar apa enggak Bang, pemahaman saya Bang? Maksudnya gimana? Gini ya Bang, kan gini ya, orang-orang bilang ya, doa yang paling ini termasuk jokes juga ya Bang. Doa yang tercepat dikabulkan itu adalah doa makan, karena setelah berdoa kita langsung makan gitu kan Bang. Tapi kalau menurut saya Bang, itu sebenarnya bukan kata-kata yang benar. Kan Allah bisa mencabut nyawa orang kapanpun dan dimanapun gitu kan. Coba kalau kamu sesudah berdoa kamu mati, berarti kamu nggak jadi makan kan Bang. Nah, makanya saya bilang tadi, apapun yang saya lakukan itu semua atas kehendak Allah gitu. Allah yang mengatur semua itu kan Bang. Kan benar juga kan Bang. Ya itu Bang. Makanya yang Anda lakukan itu bukan kehendak Allah. Apa yang Anda lakukan Allah tahu. Tapi yang melakukan itu Anda sendiri. Sekarang gini, sekarang gini. Bebas. Yes. Karena dia udah dijelaskan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Sekarang begini. Untuk sementara ini Tuhan Anda siapa? Yesus. Iya kan? Allah Bang. Ya, Nggak jawab. ya tuh. Ya oke, Tuhan Allah. Nah, sekarang orang-orang di luar sana
yang tidak menyembah kepada Tuhan yang Anda sembah. Ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang membunuh. Boleh tidak saya tanya kepada saudara, Allah yang Anda sembah itu, apakah Allah yang Anda sembah itu yang menghendaki orang di luar sana itu membunuh? Bukan. 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 Begitu juga Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tuhan memberikan kodrat kepada semuanya, hitungan timbangan kepada semuanya. Burung terbang, ikan nyelam, renang, kucing mengeong, kambing dan seterusnya. Manusia menghambakan diri, Tuhan mempertuhankan dirinya dan seterusnya. Semua kodratnya sudah diberikan sesuai dengan ukuran kadarnya masing-masing. Nah, sehingga apa kata Allah? Silakan, Anda bebas. Sekarang contoh, bukti kebenarannya. Kalau sekarang Anda masuk ke dalam kamar Anda sendiri, lalu kemudian Anda melakukan apapun terhadap diri Anda, ada nggak yang bisa melarang? Saudara Masores, ada nggak yang bisa melarang? Ya, nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Apakah itu berarti Tuhan itu nggak ada? Ada. Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu ada? Karena alam semesta ini ada. Ada tidak kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa bikin bumi? Nggak ada. Bersatu kita manusia dari sejak nenek Adam sampai kepada manusia terakhir menyatu untuk bikin bumi, kita nggak sanggup. Berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Dialah yang Maha Kuasa, yang disebut Allah di dalam Islam, disebut Bapa di dalam teman Kristen, Elohim di dalam ajaran Yahudi. Itulah yang menciptakan itu semua. Nah, sekarang permasalahannya Tuhan yang mana yang benar? Orang Kristen mengatakan Yesus yang benar. Karena ketika orang Kristen masuk ke gereja, mereka berdoa supaya bisa dapat mobil. Tahun baru dia dapat beli mobil. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus. Tetangga kita orang Hindu, dia juga berdoa kepada Tuhannya supaya dia minta mobil. Dapat juga mobil dia. Lah, sekarang Tuhan mana yang benar? Tuhannya Hindu apa Tuhannya Islam? Tuhannya Kristen? Ternyata Tuhan itu tidak begitu. Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan itu memilih manusia berdasarkan ketakwaan, bukan terhadap apakah dia ini melakukan hal yang aku suka atau tidak. Kan itu poinnya. Oh, orang yang pergi ke masjid aja yang diberikan kesehatan, rezeki. Orang yang ke gereja aja diberikan ini. Yang tidak menyembahnya diberi penyakit. Bukan begitu Tuhan itu. Makanya di dalam Islam disebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau apapun, mau dia ateis sekalipun, yang ingkar terhadap dirinya sekalipun, semua dikasih oksigen, semua dikasih rezeki, semua dikasih harta, semua dikasih kesehatan. Begitupun sebaliknya, yang menyembahnya maupun yang tidak menyembahnya dikasih penyakit, dikasih ujian, dikasih kematian, dikasih kemiskinan, dikasih kelaparan. Semua diuji. Semua diuji. Allah itu adil. Lalu kemudian apakah Tuhan membiarkan kita menjadi anak yatim? Tidak. Tuhan memberikan panduan. Pada zaman Nabi Musa diberikan Taurat. Pada saat Daud diberikan Mazmur. Pada saat Yesus dikasih hikmat Injil. Pada saat akhir zaman diberikan Al-Quran. Tuhan pencipta dan bumi tidak pernah membiarkan kita untuk menjadi yatim selamanya. Beliau memberikan petunjuk supaya kita tidak luntang-lantung di atas muka bumi ini. Seperti itu adanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat dari aspek keagamaan Kristen, hari Minggu itu ketetapan siapa? Itu tradisi dari mana? Itu perintah siapa ibadah hari Minggu? Ada ketentuan dari Tuhan? Tidak ada. Orang Yahudi nyembah pada Tuhannya hari Sabat, ada ketentuannya? Ada dari Tuhan. Umat Islam hari Jumat ada ketentuannya? Ada dalam kitab sucinya. Hari Minggu ada? Nggak ada. Terombang-ambing. Kenapa? Karena dia tunduk kepada perintah manusia, bukan perintah kepada ketetapan Tuhan pencipta. Nah, ini dia. Ini dia yang menjadi kaidah. Tuhan tidak akan mungkin nuzul menjadi makhluk. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan itu? Ibadah. Kok bisa kayak begitu? Karena Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mengetahui siapa di antara umatnya, hambanya, ciptaannya yang sujud beribadah kepadanya. Siapa yang tidak.
Tapi apakah Allah itu kejam? Tidak, Allah itu tidak kejam. Bagi mereka yang tidak pernah datang Nabi dan Rasul kepadanya, dia hidup di zaman patra. Apa zaman patra itu? Ketika tidak ada tidak ada aturan dari Tuhan melalui para Nabi, orang itu bebas mau melakukan apa saja. Kenapa? Nggak ada ketetapan, tidak ada hukum, tidak ada perintah, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang datang kepada mereka. Bebas. Lalu bagaimana dengan ketika datang sosok Rasul kepada mereka? Oh, mereka harus taat kepada Rasul itu karena itu wakil Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas itu. Berarti semua harus tunduk kepada ketetapan Tuhan yang dibawa oleh wakilnya. Apa kata wakil? Itu yang kita lakukan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Imani itu. Jangan dibantah. Itu pengakuan beliau. Kalau beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, dengarkan apa yang beliau katakan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kita yang bukan Bani Israel ya percaya aja. Oh, beliau nabi kepada Bani Israel. Masya Allah. Lalu kemudian datang penuntun terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, litubayyina linnasi kafatan linnas, yang diutus bukan hanya kepada satu kaum, tapi kepada seluruh umat manusia. Kalau kita merasa manusia, ikut kepada tuntunan. Jangan membuat Anda yatim, jangan membuat Anda menjadi penonton. Pada saat orang berlomba-lomba membuat kebajikan, karena merasa ada penuntun, yaitu seorang nabi, memberikan kaidah aturan, orang berlomba-lomba mengikuti itu, kita jangan malah menolak. Karena kalau kita menolak, kita mau kemana? Kita mau ke Yesus, kita ditolak, kita bukan Bani Israel. Kita mau ke Musa, apalagi? Kita mau ke Abraham, apalagi? Jadi kita mau kemana ini kira-kira? Kepada dia yang diutus untuk pada seluruh umat manusia. Nggak ada yang sulit. Kenapa? Begitu Anda mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang Anda cintai sebelumnya? Yesus. Di dalam Islam, kesempurnaan kecintaan kepada Yesus kita temukan. Tidak ada kutukan di sana, tidak ada celah, tidak ada hinaan, tidak ada nistaan, tidak ada merendahkan Yesus, memuliakan. Beliau manusia suci yang diutus oleh Allah dari seorang perawan yang suci, datang mengajarkan hikmat kenabian kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dia terangkat ke langit dengan dikawal oleh para malaikat. Kemudian dia datang lagi kembali ke atas muka bumi untuk menyatakan kebenaran yang pernah ia sampaikan. Apa yang salah di Islam itu nggak ada hujatan. Tapi kalau di agama Anda, lahirnya aja sudah mulai, dikandung aja sudah mulai penghinaan. Dikandung dari seorang wanita yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Kemudian dia lahir di kandang binatang. Kemudian dia mati secara terkutuk. Lalu kemudian setelah dia dewasa, dia diludahin, dia ditampar, dia ditombak, dia dibunuh dan sebagainya. Ini apa namanya? Itu memuliakan atau menghinakan? Itu menghinakan. Tapi kalau di Islam, apa ruginya? Semua yang ada pada diri Yesus, yang kami sebut dengan sebutan Isa, dimuliakan. Tinggal kita tunduk berserah diri, melakukan perintah-perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bung. Tapi kembali, la ikraha fiddin. Kenapa la ikraha fiddin? Karena di tengah-tengah kita juga ada iblis. Iblis juga butuh pengikut. Butuh pengikut iblis itu. Maka iblis itu meskipun dia halus, makhluk gaib, tapi ada makhluk yang biologis yang menjadi wakilnya untuk mencari pengikut. Itu iblis. Apa buktinya? Merasuki Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Hasil pengkhianatan Yesus dibunuh. Dari hasil pembunuhan Yesus dijadikan Tuhan. Siapa yang tepuk tangan? Jangan. Iblis. Iblis tepuk tangan. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Pengkhianat. Agar Yesus disalib. Apa hasil dari penyaliban Yesus? Banyak manusia mempertuhankan Yesus. Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Iblis. The point lah. Sesederhana itu, sesederhana itu. Tapi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan kebenaran itu seperti apa. Silakan mau beriman yang bagi mau beriman, silakan mau ingkar terhadap Islam bagi yang mau ingkar. La ikraha fiddin. Demikian dari saya. Terima kasih. Kiranya Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Ya Bang, syukron Bang Zuma. Ya Bang. Ya.
Gimana Bang Masores? Iya, Ada lagi sama-sama. yang mau ditanyakan? Ya udah cukup bang, udah terjawab semuanya. Baik. Kalau sudah terjawab segala semuanya, apa yang diragukan di Islam itu? Enggak ada bang, Sudah saya tidak ada diragukan. iya, Kalau iya. sudah tidak ada diragukan, meninggalkan kekristenan bukan berarti meninggalkan Yesus. Itu adalah bukti kecintaan terhadap Yesus. Karena di Islam pun Login yuk. batal iman kami kalau misalkan kami tidak mengikuti, tidak mengimani yang namanya Yesus. Ya, login, Iya, login. Login yuk. Saksinya, aku bersaksi. iya bang, saya Mas Ores bohong, masih malas sholat ya, sholat wudhu, malas ya. enggak bang, saya mau mikir ke depan. Saudara Hanso ini nanti lebih dulu bersyahadat malah dia. Enggak, Wah. soalnya kan kalau saya di Islam bang, kan ini selamanya gitu kan bang. Saya mau mikirin keluarga gitu ke depannya bang. Nah itu yang bikin berat. Iya, Kan iya, udah ketahuan enggak. kan? Yang terjawab. Terjawab kan? Kan sekarang. Itu yang bikin Anda berat. Iya, selain itu kan Kalau Hanzo kemarin bilangnya gini, Guru Nastasugi, dia belum ada tinggal nunggu panggilan katanya. Ya alhamdulillah. Nah, Ya, ketawa paling kan? mau panggil Gue dipanggil sama jujur. Allah, dipanggil sama Tuhan. Tunggu itu. Yesus mengatakan barang siapa yang tidak membenci ayah, ibu, anak, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Kalau mau Memang berat menjadi pengikut jalan Tuhan, itu memang berat. harus benci ayah Pikirkan ibu. keluarga, aneh. Enggak juga benci. Kalau di Islam itu berbaktilah kepada keluargamu, kepada kedua orang tuamu dengan Dua kali bakti yang ibadah, sempurna. Kecuali satu, ketika mereka mengajak engkau menyembah selain daripada aku, maka janganlah engkau tunduk pada mereka. Tapi selain daripada itu, ya kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua meski beda keyakinan. Itu wajib hukumnya. Di Islam itu wajib. Gagal nih. Seperti itu. Yang Ayo pasti ini Hanzo, aja. asyhadu. Asadu. Jangan bercanda ah. Allah. Sama ini Zo. Ah itu tuh. Kemarin kan si opungnya Hesti juga nggak mau. Diamin aja, Henso, diamin aja. Kita ke Mas Sores aja. Henso, ente nggak penting. Tunggu dulu bentar ya. Zo, masuk masjid nggak perlu ngisi formulir pendaftaran gereja loh. Bisa langsung duduk di saf paling depan, aman. Di si Kores nih, Kores diamin dulu dia. Ini Oh iya, kita ke ngecengin doang. Mas Sores aja. Ya. Gimana Mas Sores? Apalagi? Keluarga. Jangan dikacangin Hanzo lo. Hanzo itu orang pintar, cerdas. Jangan kaget nanti kalau seketika beliau lebih Islami daripada Anda. Bang Mas Sores, Ini dulu ada kalau riwayat seperti kalau ini. Hanso ini saya lihat belum ada apa-apanya, Hi. Kalau kita bandingkan dengan si siapa Junaid. Alexander, Iya, Alexander. Junaid Alexander apa Junaid. apa? Itu saya bacakan Alexander ketika dia Lexan. sudah Muslim. Ya Alexander Lexan Nangis dia. setelah dia Muslim itu ada Hi ya. Saya bacakan Ada. status dia di Facebook waktu masih Kristen. Wah nangis sejadi-jadinya, aku bangsat, aku bajingan katanya kan. Dulu aku menghina Nabi. Itu saya bacakan itu. Ini postinganmu dulu nih, tengok nih, saya bilang. Wah nangis sejadi-jadinya. Sekarang lebih Arab daripada orang Arab. Iya, betul itu. Ke dua pekan lalu dia minta apa? Dia doakan saya. Bang Suma, adekmu pingin mendoakan engkau bang. Ya udah, doakan dek. Sekarang kerja di peternakan ayam dia. Waktu saya ke Makassar itu kan saya hubungi tuh. Jauh, Abi kalau memanggil saya kan Abi. Jauh Abi, saya sekarang lagi di peternakan ayam katanya gitu. Jaga peternakan ayam. Iya, tadinya kan kerja di rumah sakit tadinya. Tapi beliau tidak konsen ibadah. Jadi dia minta saran gimana ini, saya buka usaha, saya sudah ada modal bang. Ya udahlah lanjutlah. Sekarang saya mau buka usaha ternak ayam. Alhamdulillah, masya Allah. Padahal kulihat dulu mbak Akhi, nangis aku sejadi-jadinya pas Makan pun tak ada datang untuk dimakan. pertama di sini. Waktu Sampai dia modalnya keluar dari rumah mana itu? sakit akibat asam lambung. Oh. bentar-bentar sakit, dari bentar-bentar hasil sakit kerja itu. Hasil kerja. Oh, jangan dibilang sampai tidak bisa lagi bergerak. Aduh, parah-parah. Saya dengan Ko Stefan waktu itu
paniknya minta ampun setelah ditelepon sama yang punya rumah, Pak, temannya ndak bergerak lagi. Aku pening kali waktu itu. Aku tanya lah bendahara MCI waktu itu ya, masih bendahara kita yang sekarang. Dek, minta tolong dong, kamu kan dekat, please sekarang kamu ke sana, ke tempatnya beliau. Sampai di sana dia nangis sejadi-jadi. Perutnya itu sudah kayak papan, kerasnya kayak papan. Begitu saya datang, saya nangis. Kenapa saya nggak nangis? Ya disebabkan karena tempat tinggalnya itu, saya kan baru pertama kali datang, di bawah rumah penuh tikus di dalam. Terus lantainya itu bukan di semen, masih lantai ini, lantai tanah. Aku bilang, ya Allah ya Rabb. Itu rumah dia. Ngekos di situ, ngekos. Waduh, kasihan. Oh ya Allah. Kenapa aku bilang enggak hubungi saya? Kata beliau. Itu bisa saya malu. sendiri itu, Bang. Saya malu, saya penghujat gitu. Terus kenapa jadi Islam? Ya berkat dialog di Facebook itu. Setelah dipikirkan, kan bapaknya pendeta. Diusir dia. Diusir, enggak cuman bawa pakaian saja dari sana. Dari di mana lagi, Kupang ya kan? Ya. Dari NTT dia mau dibunuh itu lari ke Makassar. Lari ke Makassar. Pendeta muda dia. Saya sering sebut Makassar sehingga dia kesini. Sampai kesini dia malu gitu. Ya alhamdulillah waktu itu saya minta ke teman untuk masukkan ke TPA. Akhirnya belajar Iqra, belajar mengaji. Lama tekun dia jadi ngajar anak-anak kompleks, ngajar di sana. Habis itu saya ketemu dengan teman yang punya klinik Cahaya Zaga. Kita ketemu di sana, Pak Basuki. Akhirnya Pak Jono ya. Akhirnya ya udah Bang, ajak anak kesini kerja, dikasih kerjaan yang bagus. Di sanalah kemudian beliau cari nabung, gitulah. Akhirnya dia buka usaha sendiri gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Mas Ores ini apa? Belum masuk Islam kenapa? Takut ya? Takut ini? Takut miskin? Keluarga enggak gitu, Mbak. Saya enggak lari gitu. Saya juga punya kerja sendiri. Saya mikirnya gini ya, kan orang tua saya fanatik banget ya di Kristen kan. Gimana gitu ya, saya kalau dimusuhin di keluarga saya gitu, saya bakal ninggalin orang saya yang udah ya termasuk udah dibilang lansia lah Bang, kan takutnya gitu ya kan Bang. Tapi gini Mas Ores, saya kok belum pernah ngomong sama lu. Tapi yang penting lu nggak percaya kan kalau anak Maria itu Tuhan, itu dulu deh. Iya Bang. Itu aja dulu. Ya, kalau udah nggak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu hanya utusan ciptaan Tuhan sama dengan kita diciptakan, Yesus hanya utusan Tuhan, itu langkah awal dulu aja lu piara. Oke? Iya Bang. Itu aja dulu. Mas Ores, gue pernah baca ini ya, pernah baca satu riwayat Nabi Musa alaihissalam, di mana letak sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah manusia itu ciptaanmu? Kenapa engkau menciptakan neraka untuk mereka? Itu kata Nabi Musa ya. Karena Nabi Musa sendiri bingung, kenapa Allah punya sifat penyayang, tetapi banyak manusia yang dilemparkan ke dalam neraka. Apakah pada saat itu Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa? Tidak menjawab. Tetapi Nabi Musa diberikan yang namanya bibit pohon untuk ditanam. Nabi Musa kan heran di situ. Lah, kenapa malah diberikan bibit, bukannya dijawab pertanyaan? Nah, ketika Nabi Musa diberikan dengan bibit, dia pun diperintahkan untuk menanam bibit itu. Ditanamlah bibit itu sampai beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya siap panen. Nah, pada saat panen, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memetik buahnya. Dipetik sama Nabi Musa buahnya. Pada saat dipetik sama Nabi Musa buahnya, ternyata tidak semua buah yang dipetik oleh Nabi Musa. Tetapi ada yang dibiarkan terjatuh, yang busuk dibiarkan. Terus Allah bertanya kepada Nabi Musa, kenapa kamu tidak memetik buah semuanya?
Kan itu kata Nabi Musa, lah untuk apa aku petik ya Allah? Kan ada yang busuk. Yang busuk aku biarkan. Kata Allah, begitulah aku. Kata Allah, begitulah aku. Aku akan memilih umat-umatku yang terbaik. Sementara yang buruk, yang busuk, aku lemparkan ke dalam neraka jahanam. Seperti itu. Ya, Bang Masares? Iya, iya Bang. Ya, benar banget Bang. Yang agak siapa sih Mas Res? Jadi benar nih lu yakin nggak menuhankan Nabi Isa? Iya Bang. Enggak ya? Hah? Iya Bang, siap. Oke, udah enggak. Tidak, dia percaya Yesus itu Nabi. Yesus itu utusan. Kan lagi bingung. Iya. Ini aku mau ngasih tahu aja. Kalau masih takut kepada selain Allah, jangan dulu Islam. Kalau udah nggak takut apapun kecuali Allah, baru masuk. Enggak Bang, saya kalau sama keluarga ya saya bukan takut apa ya Bang, takut diusir. Kan saya juga udah bisa menghidupi diri sendiri ya Bang. Bukan takut dimusuhi kan? Takut dimusuhi orang tua kan? Terus apa dong? Masalah itu Bang. Saya kan namanya anak ya, kan orang tua udah sepuh juga ya itu perasaannya anak gimana gitu, antara mau ditinggalin apa enggaknya orang tua ini kan. Untuk apa ditinggalin orang tua? Untuk apa ditinggalin? Jangan ditinggalin orang tua, nggak boleh. Ya itulah Bang, makanya kalau masuk Islamnya, umpamakan kalau saya masuk Islam, orang tua saya yang fanatik Kristen ya jelas dia marah sama saya kan ya Bang, ya jelas. Takut dimarahin. Antisipasi aja Bang kan ya. Iya makanya saya mikir-mikir ya ini bakal gimana dong. Oh berarti gini, belum ketemu solusinya gimana untuk mendamaikan iman yang baru dengan aktivitas di keluarga gitu kan? Ya kurang lebih gitu lah Bang. Ya kalau gitu nanya dong ke dokter-dokternya di sini, karena ini memang perkara yang biasa terjadi di kota-kota besar, terutama para mualaf-mualafnya itu bertanya lah. Nah silakan Ustaz Sugi, Gurunda, Bang Dewa. Dijawab Bang Kores. Gimana sih lu katanya dokter? Dijawab. Iya, jadi kalau misalnya takut ya jangan ditampakkan secara kafah seluruhnya. Wow, saya Islam, lihat peci, saya berwudu. Nggak perlu begitulah. Slow aja, santai aja, biasa-biasa dulu. Sampai nanti waktunya udah mantap, ini saatnya aku memperkenalkan iman baruku, barulah di situ kasih tahu. Kalau misalnya masih awal-awal ya santai aja dulu, biasa-biasa. Diajak ke gereja, ngeles-ngeles dulu, nggak bisa ngeles ya imani dalam hati bahwasanya ya Allah, saya melakukan ini karena terpaksa dan bukan karena mengimani, tapi saya hanya berbakti kepada orang tua kayak gitu misalnya. Boleh. Gitu aja. Boleh. Menghindar itu cara yang bagus. Ketika nanti Bang Masores itu masuk ke dalam Islam, rasakan nanti perubahannya seperti apa. Tunjukkan akhlaknya kepada orang tua. Yang dulu akhlaknya itu kurang, perbaiki di dalam Islam. Nanti orang tua akan melihat akhlak Mas Masores itu seperti apa ketika masuk ke dalam Islam. Perubahan pasti ada. Bohong kalau tidak ada perubahan. Kalau misalkan orang tua memusuhi, tetap Bang Masores itu harus berbakti kepada orang tua. Sekalipun orang tua Mas Masores itu adalah seorang kafir, tidak boleh membantah. Kecuali satu. Gitu ya Bang? Ya, kecuali satu, boleh membantah soal keimanan. Itu boleh. Ya. Jika Mas Masores itu dipaksa jangan sholat, itu jelas harus dibantah. Ketika Mas Masores itu dipaksa untuk kembali lagi ke Kristen, itu jelas harus dibantah. Itu pun dengan cara yang baik. Dengan cara yang lemah lembut. Suara kita itu lebih keras daripada orang tua. Tidak boleh suara kita. Bahkan ngomong saja dilarang, nggak boleh dalam Islam. Ngomong kepada orang tua itu dilarang, nggak boleh. Ngomong kalau ahnya berulang-ulang gimana? Mas Ores masih serumah sama orang tua ya? Iya Bang. Kakak-kakak udah pada pisah gitu kan, udah punya pasangan masing-masing Bang. Langsung diurus aja surat tanahnya kalau gitu. Oh bukan ke sana ya, lanjut. Oh, masih serumah ya? Iya Bang. Ya. Tinggal di kota mana sih? Iya, saya di Makassar Bang. Nah itu dekat Bang Juma, aman itu. Ntar dulu dong. Di Makassar ya itu ya. Kabupatennya apa kotanya Mas? Saya di kotanya Bang, saya di Andi. Di mana? Andi Tondro. Iya.
Di kantor bang. Dekat sekali itu, dekat sekali. Iya. Punya kantor itu. Main-main lah ke kantor. Oh iya. Oh iya. Kasih kerjaan Bang Andi. Enggak, ke kantor aja main-main di kantor MMCI di situ, lihat ada Ustadz Alwan di situ. Main maki ke Makassar. Nanti lu bisa minta nomormu kah? Iya, bisa. Kau tulis nomorku, nanti saya kasih nomornya Ustadz Alwan. Tulis dulu. Oh iya.